ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kali yang kedua kita bertemu kembali di klinik pranikah ini, di mana pada episode pertama kemarin kita telah singgung apa sebenarnya tujuan pernikahan dan apa faedah-faedah dalam pernikahan. Sehingga ketika seorang wanita atau seorang pria yang ingin menikah, dia sudah punya gambaran apa yang harus dia lakukan ketika dia ingin menikah. Dia sudah punya target utama, baik target panjang maupun target pendek. Artinya jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu mereka yang nggak mengetahui tujuan pernikahan ini, ya, itu nanti hampir tidak ada bedanya antara dia dan hewan. Hanya sekedar melampiaskan syahwatnya belaka. Kalau sekedar syahwat, hewan juga punya syahwat biologis. Oleh karena itu manusia tidak sama dengan hewan. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Manusia itu makhluk yang mulia. Dari mulai derajatnya yang mulia, demikian juga ciptaannya yang sempurna. Oleh karena itu ciptaan yang sempurna harus dibarengi dengan derajat yang sempurna dengan melakukan hal-hal yang sempurna. Orang yang maju, mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang maju. Orang yang mulia adalah seorang yang memiliki karakter yang mulia, tindak tanduk yang mulia. Dia tidak akan sampai kepada derajat ataupun derajat kemuliaan kalau dia tidak mulia. Oleh karena itu dia harus tahu tentang masalah ini. Dia tidak boleh sama dengan hewan-hewan yang lain. Dia makhluk yang sempurna dan kemudian dia harus juga memiliki karakter yang menuju kesempurnaan.
Ikhwah, pernikahan adalah salah satu cara untuk menuju kesempurnaan. Dan sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ada standar. Allah menetapkan standar sempurna dalam level makhluk, sempurna dalam level manusia. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus menuju ke sana. Dan pernikahan, sebagaimana kita katakan tadi, merupakan salah satu cara seorang manusia untuk menuju level yang sempurna sebagai hakikat dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan dia melakukan hal-hal yang menyerupai hewan. Tidak boleh. Oleh karena itu, ikhwatiddin, baik seorang wanita yang ingin menikah dan seorang laki-laki yang ingin menikah, dia berarti ingin menapakkan kakinya menuju kesempurnaan. Yang lalu telah kita sebutkan sebuah hadis, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba itu menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Ikhwah, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk itu kita memerlukan persiapan, butuh persiapan yang matang untuk menuju pernikahan. Seorang manusia yang berakal pastilah dia punya persiapan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Seandainya mereka memang benar-benar ingin untuk berperang dan menang, ya, la'addu lahu 'uddah, pastilah mereka punya persiapan. Demikian juga kalau kita ingin menikah dan kita ingin sukses dalam pernikahan kita, sukses dengan tanda kutip, ya, standar syar'i. Itu dia, bukan duniawi tapi standar syar'i. Kalau kita ingin sukses dalam pernikahan kita, la'addu lahu 'uddah, berarti kita harus menyiapkan persiapan yang matang. Harus ada persiapan untuk menuju jenjang pernikahan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi ladang kalian, terserah kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Wa qaddimu li anfusikum. Beramallah untuk diri kalian. Lakukan untuk diri kalian. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'alamu annakum mulaquh. Ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita ada 3 unsur. Pertama, Allah menyebutkan seorang wanita itu ibarat ladang. Berarti petani adalah si laki-laki. Ketika seorang petani berladang, Allah sebutkan, wattaqullah wa'alamu annakum mulaquh. Bertakwa kamu kepada Allah. Artinya pandai-pandai kalian dalam berladang. Karena apa? Kalian nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah katakan, kalau kalian ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi yang Allah itu cinta kepada kalian, perbaiki perladangan kalian. Kalau kalian ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah itu marah murka dengan kalian, ya silahkan sembarangan kalian dalam pernikahan ataupun berladang kalian. Itu yang tersirat, ikhwah. Ya. Kalau kita lihat seorang petani, ya, seorang petani ketika dia ingin berladang, pastilah dia seorang petani yang cerdas, ya, seorang petani yang memiliki bobot bebet dan bibit. Ya, ini istilah orang sekarang, seorang yang punya bobot bebet dan bibit. Ini bobot ini terkait dengan masalah kualitas.
Ya, baik kualitas duniawi maupun kualitas ukhrawi. Ilmu dunianya maupun ilmu syar'inya, kualitas diri. Ya, bebet itu terkait dengan finansial. Bibit yaitu terkait dengan keturunan. Seorang petani yang profesional, yang memiliki bobot bebet dan bibit yang oke, ya, sebelum dia bertani, sebelum dia bercocok tanam, pastilah dia memperhatikan lahannya. Seperti misalnya kalau tanah yang memiliki tanah yang subur itu seperti dia yang humusnya tebal, kemudian yang pH-nya netral, yang kaya akan biota tanahnya. Demikian, yang memiliki tekstur lempung misalnya, ini diantaranya tanda-tanda tanah tanda-tanda tanah yang subur. Atau dia melihat ini tanah di situ banyak tanaman-tanaman, ditanami apa saja bisa tumbuh. Ya, kalau bahasa kita tongkat dan batu jadi tanaman. Ini kan tanda-tanda ladang yang akan dia gunakan untuk bercocok tanam, ladang yang ideal. Karena apa? Dia menginginkan bibit yang dia tanam ini akan tumbuh. Diharapkannya yu'jibu zurra' nabatuh. Sehingga seorang petani merasa kagum dengan tanaman yang dia tanam. Itu yang diinginkan. Ya tentu dia akan memperhatikan, memilih tanah yang baik, yang unsur haranya baik, pH-nya baik dan lain-lainnya. Harapannya sebenarnya apa? Agar tanaman yang akan dia tanam itu tumbuh dengan baik dan memiliki pertumbuhan yang oke serta memberikan hasil yang luar biasa. Itulah keinginan seorang petani. Itu petani yang profesional. Dan tentunya untuk memilih tanah ini kan perlu ilmu. Sang petani ini perlu ilmu. Itu dia. Ya, tidak asal tanah, ya. Tidak asal tanah. Berarti petani ini harus punya bobot. Dia punya latar belakang ilmu. Sehingga dia bisa memilah-milih mana tanah yang memang ideal untuk dijadikan sebagai ladang untuk cocok tanam, mana yang tidak layak. Demikian juga ikhwatiddin, berarti si petani ini juga harus menyiapkan bibit dari dirinya. Bibit yang unggul. Karena tanah yang baik tidak disertai dengan bibit yang unggul, bisa saja nanti bibit ini bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Kenapa bibit tak bagus? Tidak unggul. Makanya baik petani yang harus memiliki bobot bebet dan bibit yang oke, ya, yang baik, yang unggul, tanah juga harus unggul sehingga tanaman yang ditanam, ya, itu bisa yu'jibu zurra' nabatu, sehingga petani merasa kagum dengan tanamannya. Pernah nggak lihat petani itu di pinggir ladangnya melihatin ladangnya begitu? Betah dia melihati tanaman yang dia lihati. Kenapa? Kagum dia. Dia merasa gembira dengan hasil tanaman yang dia tanam. Itulah nama persiapan, ikhwah. Ya, itulah nama persiapan. Artinya pernikahan juga seperti itu. Ya, pernikahan juga seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan pernikahan, mencapai pernikahan yang sukses, mendapat ridho Allah, senang, sejahtera dunia dan akhirat? Bagaimana caranya? Yang kata Allah, litaskunu ilaiha, kamu bisa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang menimbulkan di antara kalian berdua cinta dan kasih sayang. Bukan hanya itu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita bicarakan. Harus punya persiapan yang jelas, yang matang. Oleh karena itu ikhwah fiddin, dalam memilih tanah yang baik ada standarnya. Petani yang profesional ada standarisasinya. Demikian juga calon suami yang baik, calon istri yang baik harus memiliki standarisasi ilahi.
Standarisasi ilahi. Standarnya bukan kita yang membuat. Bukan kita bertanya kepada ahli-ahli pernikahan, enggak. Tapi apa? Kita memiliki standarnya dari yang menciptakan manusia. Enggak tanggung ini. Bukan main-main, ikhwah. Langsung dari Rabbul Alamin. Melalui lisan utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi dia bicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Rasulullah tetapkan standarisasi seorang wanita yang baik, yang cocok untuk dijadikan istri, dan seorang lelaki yang baik dan cocok untuk dijadikan sebagai seorang suami. Apa itu ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahun nisa li arba'in." Wanita itu dinikahkan, wanita itu dinikahi seorang laki-laki itu dikarenakan 4 hal. Umumnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan secara umum. Umumnya laki-laki itu menikahi wanita dikarenakan 4 hal. Pertama apa? Limaliha, dikarenakan hartanya. Makanya ada seorang laki-laki itu yang tertarik dia untuk menikahi si wanita dikarenakan dia seorang kaya raya. Atau lihasabiha, atau dikarenakan keturunannya. Dia lihat Masya Allah keturunan-keturunan baik-baik, keturunan-keturunan kiai, atau keturunan misalnya piai misalnya. Ya, ada keturunan nenggratnya, apalagi ada gelar-gelar ningratnya, ada Raden lah di belakangnya, ada kalimat Rara lah di belakangnya. Atau kalau dia orang Sumatera Barat, ada Datuk lah di belakang namanya. Demikian dikarenakan keturunannya. Wali jamaliha. Rasulullah juga katakan, juga seorang laki-laki itu menikahi seorang wanita li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Dilihatnya wanita ini cantik, menarik, jelita, rupawan, ya, dia pun tertarik untuk menikahinya. Yang keempat apa kata Rasulullah SAW? Walidiniha, dan ada juga seorang lelaki yang cerdas. Memilih dikarenakan apa? Diniha, dikarenakan agamanya. Kemudian beliau katakan, fadfar bidzati din tarabiyat yadak. Pilih yang agamanya bagus, yang solehah, kamu akan beruntung. Kalau Anda sebagai seorang lelaki yang cerdas, yang brilian, yang punya ide yang bagus, yang berpandangan jauh ke depan, pilih wanita yang solehah, yang agamanya bagus. Jangan hanya sekedar cantik, jelita, rupawan. Jangan hanya sekedar yang hartanya banyak. Jangan hanya sekedar yang memiliki dari turun bangsawan. Enggak. Itu semua ya boleh Anda berikan pilihan seperti itu, tapi harus ada skala prioritas. Karena untuk mendapatkan seorang wanita yang kaya raya, keturunan bangsawan, kemudian orangnya cantik luar biasa, kemudian solehah luar biasa. Aduh, untuk mendapatkan wanita yang 4 kriteria ini ada pada dirinya, saya kira ya ada sih ada, tapi memang sudah langka. Ini kalau ada, Masya Allah, lelaki-lelaki yang cerdas akan merebutkan wanita seperti ini. Berebut. Bayangkan ikhwafiddin, cantik luar biasa, kaya, keturunan baik-baik dan solehah, Masya Allah. Saya kira nggak akan ada laki-laki yang tidak ingin seperti ini. Mungkin yang sudah menikah pun ingin jadikan dia sebagai yang kedua. Begitu. Karena memang ini ikhwafiddin. Tapi jarang kan wanita ini. Wanita yang memiliki 4 kriteria ini kan jarang.
Paling ada 2 lah, atau 3 lah, atau mungkin hanya 1. Makanya Rasulullah SAW pilihkan untuk kita itu sebagai standarisasi. Kalau kalian nggak mendapatkan 4 ini, kalian harus tahu skala prioritas. Dari 4 perkara yang paling penting ini yang mana? Rasulullah pilihkan untuk kita, ikhwah. Apa itu? Fadhfar bidzatiddin. Prioritaskan yang memiliki agama yang baik. Rasulullah katakan taribat yadak. Taribat yadak itu artinya tanganmu bertanah. Artinya kamu akan beruntung. Ini pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan mungkin Rasulullah memilihkan untuk kita sesuatu yang dapat memudaratkan kita, menyusahkan kita dunia dan akhirat. Gak akan mungkin. Gak akan mungkin, ikhwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilihkan untuk kita agar kita bisa bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Oleh karena itu para pria, perhatikan yang pertama solehahnya. Setelah itu mungkin cantiknya, atau setelah itu mungkin mansabnya ataupun keturunannya, atau setelah itu kekayaannya dan seterusnya. Tapi tetap yang pertama, yang number one, yang the bestnya, ya, tetap yang pertama adalah agamanya. Itu dia, agamanya. Tapi begitulah banyak kaum laki-laki yang silau dengan kecantikan. Banyak. Silau dengan harta. Dia nggak peduli dengan agama si wanita. Terkadang ada seorang akhwat yang Masya Allah solehah. Tidak ada seorang pun laki-laki yang soleh yang maju ke dia. Terlantar, ikhwah. Terlantar. Mungkin dikarenakan belum ada yang layak, laki-laki yang layak untuk dia, yang sekufu untuk dia. Mungkin itu rahasianya. Itu untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Hai kaum muslimin, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki, mimman tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kamu sudah suka, ridho dengan agama dan akhlaknya. Agamanya Masya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar taat dia kepada Allah, tapi akhlaknya Masya Allah sopan, santun, tutur katanya lemah lembut, Masya Allah. Laki-laki seperti ini kalau datang melamar anak gadis kalian, ataupun melamar wanita-wanita kalian, maka fazawiju, nikahkan dia, terima pinangannya. Karena permasalahan ini laki-laki yang langka, taat, akhlak bagus. Ada yang akhlak bagus tapi nggak taat. Ada ikhwafiddin, ada, ya. Masya Allah tutur katanya lemah lembut, nggak pernah dia menyakiti tetangga. Dengan orang tua pun bahasanya bahasa halus. Kalau di Jawa kan ada bahasa halus, ya, bahasa halus, kulo, apalah namanya, ya. Demikian, pokoknya luar biasa kalau masalah akhlak sama santun. Tapi nggak sholat. Ada, ya. Setiap bulan pergi ke pantai selatan untuk melarung sesajian. Ada. Akhlak Masya Allah, ya. Akhlaknya kepada manusia luar biasa, tapi akhlaknya kepada Allah tak ada. Karena umumnya seorang itu menilai akhlak itu kepada manusia, lupa dia bahwasanya ada akhlak yang lebih penting dibandingkan akhlak kita kepada manusia, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbuat syirik berarti kita kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia dia kawin dengan emak kandungnya. Habis dia kawin dia bunuh emak kandungnya. Ini kan kurang ajar nih. Ya, zalim nih. Ya. Kemudian setelah itu dia cincang-cincang emaknya. Atau setelah itu dia makan mamanya. Udah berapa dosanya? Ini kan saya kira tidak ada seorang manusia pun yang mengatakan ini anak berbakti. Nggak ada. Pasti orang katakan ini anak sangat durhaka. Layak anak ini hukuman bunuh. Kalau seandainya ada nyawanya tiga kali bunuh ini anak.
Tapi ketahuilah dosa dia jika dibandingkan dosanya mensekutukan Allah, sungguh mensekutukan Allah itu lebih besar dosanya ketimbang dosa yang dia buat. Begitu ikhwafidin. Makanya kalau datang seorang pria bagus agamanya, taat kepada Allah, kemudian akhlaknya masya Allah santun, tapi yang benar ya, bukan acting ya. Ya kadang-kadang kan ada juga nih para ikhwan atau pria ketika dia melamar anak seorang, masya Allah, assalamualaikum pak, masya Allah santun, luar biasa lemah lembut, padahal acting dia. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini fazawwijuh, kata Rasulullah, terima pinangan dia, nikahkan dia, kalian pasti beruntung. Wa illa takun fitnatun fil ard, kalau enggak ini akan buat fitnah besar di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan membuat kerusakan yang banyak. Kalau laki-laki seperti ini kalian tolak, lantas laki-laki yang model bagaimana lagi yang kalian terima? Kalau sudah agamanya, akhlaknya bagus, ini standarisasi dari Rabbul Alamin, standarisasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ini kalian tolak, kalian lebih menerima seorang laki-laki yang ganteng, yang kaya raya, tak sholat, tak punya agama, atau agamanya sangat tipis, akhlaknya buruk, itu yang kalian terima. Astagfirullah, bisa rusak bumi ini dengan cara seperti itu. Makanya ikhwah, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, ya, inilah standarisasi calon suami yang ideal. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ada nggak orang yang agama bagus, akhlaknya nggak bagus? Saya ulangi, ada nggak orang yang agamanya bagus tapi akhlaknya nggak bagus? Orangnya taat beragama, masya Allah taat, kemudian sholatnya rajin ke masjid, tapi nggak ada akhlaknya. Ada, ya, ada. Jadi dua-duanya, wanita yang agamanya bagus atau yang solehah, jika disandingkan dengan lelaki yang soleh, maka ini ibaratnya, ibarat apa ya? Ibarat mur ketemu baut, dia akan kokoh, dia akan rapat. Ibarat tanah yang subur bertemu dengan bibit yang unggul dan dirawat oleh petani yang profesional. Diharapkan dari mereka inilah akan muncul generasi-generasi yang ideal, generasi-generasi yang soleh-solehah, para mujahidin dan mujahidat. Orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendakwahkan kalimat tauhid di muka bumi ini sampai titik darah mereka yang penghabisan. Karena apa? Bibitnya masya Allah luar biasa. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu persiapan memang harus benar-benar jeli, ya, nggak bisa sembarangan. Kemudian ada unsur yang ketiga yang perlu kita ketahui. Cobalah berkonsultasi dengan pihak ketiga yang memang mengerti. Ya terkadang kita punya anak gadis, datang seorang pria melamar anak kita. Ini zahirnya sih bagus-bagus aja. Tapi kan kita tidak tahu gimana track record dia. Cobalah tanyakan orang ketiga yang mengerti. Seorang yang alim, yang mengerti tentang orang yang datang melamar anak kita, atau orang yang akan melamar yang kita lamar, wanita yang akan kita lamar, yang masya Allah zahirnya jilbabnya lebar, masya Allah kan. Tapi berapa banyak wanita-wanita yang jilbabnya lebar tapi lisannya masya Allah tajam, lebih tajam dibandingkan silet. Kalau dari pakaian, masya Allah. Jadi gimana ikhwafiddin? Coba konsultasi dengan pihak yang paham tentang si akhwat ataupun tentang si ikhwan. Makanya pernah Fatimah binti Qais datang radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkonsultasi dengan tentang beberapa pria yang melamarnya. Dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dilamar oleh Abu Jaham,
dilamar oleh Usama bin Zaid. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha minta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang melamar dia ini. Apa kata Rasulullah? Ammal Muawiyatu farajulun sa'lu. Kalau Muawiyah itu miskin. La mala lahu, enggak punya harta, miskin. Kalau masalah keren, tapi dia miskin. Wa amma Abul Jaham, adapun si Abu Jaham la yadha asahu an atiqihi, tongkatnya selalu siap berada di atas pundaknya, siap memukul. Ada yang salah, siap dipukul, siap bersikap tegas. Itu dia, pokoknya pukul. Kemudian apa kata Rasulullah? Fankihi Usamah, kamu pilihlah Usamah. Permasalahannya Usamah tidak sama dengan Muawiyah. Makanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengatakan fakari itu. Tapi sebenarnya saya nggak suka dengan Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid ini Usama bin Zaid bin Harithah. Kalau dahulu ayahnya Zaid bin Muhammad. Tapi karena nggak dibolehkan seorang menisbatkan dirinya kepada ayah angkatnya, dia harus tetap menisbatkan dirinya kepada ayah kandungnya, maka tidak lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usama, jadi Usama bin Zaid. Kata Rasulullah, nikahilah Usama bin Zaid. Tapi kata Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Qais, fakari itu, tapi aku nggak suka sebenarnya. Kemudian ikhwah, semua qala, Rasulullah katakan lagi, inkihi Usama. Sudah, kamu pilih Usama. Karena Fatimah binti Qais ini juga seorang sahabiah yang luar biasa, yang keimanannya luar biasa, yang dia faham. Ini kalau sudah Rasulullah yang memilih, ini pasti yang terbaik. Rasulullah ikhwah, ketika Rasulullah mengatakan, inkihi Usama, nikahlah kamu dengan Usama. Ya. Ini kan ucapan Rasulullah. Tadi telah kita sebutkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi yang dia bicarakan itu adalah dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Inkihi Usama, nikahlah kamu dengan Usama. Ini Rasulullah yang memilihkan untuk Fatimah binti Qais. Dan Fatimah binti Qais benar-benar faham. Ini pasti yang terbaik. Karena apa? Karena Rasulullah yang memilihkan. Dan itu merupakan wahyu dari Allah. Masya Allah. Bayangkan Rasulullah yang memilihkan. Maka nikahlah Fatimah dengan Usama yang tadinya pria yang tidak dia sukai. Setelah menikah, apa kata Fatimah binti Qais? Fanakahtuhu, maka aku pun nikah dengan dia. Faja'alallahu fihi khairan. Ternyata Allah jadikan rumah tangga kami, menikah aku dengan dia, banyak Allah buat berikan kebaikan. Faghtabattu bihi, dan aku pun bahagia dengan Usama. Bayangkan ikhwafiddin. Asa an takraw syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa saja kamu tak menyukai sesuatu, tapi sebenarnya itu baik untukmu. Mungkin kamu mendapatkan seorang istri yang face-nya ya ala kadarnya, tapi agamanya luar biasa. Mungkin awalnya kamu melihat dari face-nya, ya Allah, tidak suka, ya. Tapi lihat dari agamanya. Kamu tidak suka dengan wajahnya, tapi ada standarisasi dari Rasulullah SAW, agamanya. Allah yang menjamin, Rasulullah yang menjamin kebahagiaan kamu. Tapi dengan catatan ikhlas memang menerima hal itu sebagai keyakinan bahwasanya ini adalah pilihan Rasulullah SAW. Bukan karena nggak ada yang lain ya. Bukan, tapi memang betul-betul dipilih karena memang agamanya bagus. Ya. Ini kalau para ikhwan pilihannya seperti pilihan Rasulullah SAW, Masya Allah. Itu para akhwat tidak berlomba memutihkan kulit, tapi berlomba menghafal Quran, berlomba menghafal hadis, berlomba memperbaiki akhlak. Tapi ya qadarullah ma syafa'ala. Kaum laki-laki sekarang lebih cenderung pada face-nya, warna kulit. Dilihat, aduh Ustadz, ikhwannya gelap Ustadz, seperti mati lampu.
Akhirnya nggak selera dia lihat. Walaupun orangnya tahajudnya bagus, sopannya luar biasa. Demikian juga melihat akhwat, Ustadz, memang sih dia soleha Ustadz, saya dengar bagus akhlaknya. Tapi Ustadz, gemuk banget Ustadz, bulat. Astagfirullah, gara-gara bulat si akhwat pun tertolak. Padahal agamanya bagus. Itulah sekarang fenomena yang nggak bisa kita picingkan mata. Itu terjadi di akhwat-akhwat kajian dan ikhwan-ikhwan kajian. Bukan nggak terjadi, ikhwah. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwah? Para akhwat akhirnya berlomba gonta-ganti, gonta-ganti krim lah, ada krim malam lah, krim tahajud lah, krim duha lah, krim zuhur lah, demi memutihkan wajahnya supaya terlihat menarik oleh ikhwan-ikhwan ketika menazur dia. Akhirnya kan lebih menata yang sifatnya zahir. Akhlak tak diperdulikan jadi. Ya. Akhlak jadi tak diperdulikan. Kenapa? Gara-gara sang ikhwan lebih memilih masalah face, kemudian sebaliknya akhwat lebih memilih masalah kaya, mateng kantongnya. Ini permasalahannya. Akhirnya ya kalau sudah seperti ini pilihan, si ikhwan pilihnya terkait dengan dunia, si akhwat pilihannya juga terkait dengan dunia. Agama bukan dijadikan yang skala prioritas, tapi jadikan yang nomor 4. Apalah jadi rumah tangganya ini. Dan bagaimana juga nanti jadi anaknya. Makanya kita lihat, sudah berumah tangga, menikah, cekcok terus, tengkar terus, nggak ada kecocokan. Loh, kok bisa nggak cocok? Masya Allah. Dua-dua sudah mengaji, sudah mengerti akhlak, sudah mengerti apa hak dan kewajiban. Kok bisa nggak cocok? Itu gimana ceritanya? Dari mana selipnya ini? Di mana permasalahannya? Kok bisa nggak cocok? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian bertengkar, berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Anda seorang yang sudah mengaji, istri Anda sudah mengaji, ketika muncul satu permasalahan, kok bisa nggak cocok? Kenapa nggak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Berarti ini masih teori. Ini kan sebuah permasalahan ikhwafiddin dalam rumah tangga sekarang ini. Kalau kita nggak bicara rumah tangga yang sudah lama, kemudian bertaubat, hijrah, dapat hidayah, itu lain lagi lah ceritanya. Ya, misalnya sang istri sudah mengaji, suami belum, ya bagaimana akan terus ada gesekan, ya harus bersabarlah sang istri. Atau sebaliknya, tadinya ya suami musikus, kemudian atau istrinya vokalis, suaminya drummer misalnya, atau gitaris, kemudian suaminya hijrah, istrinya belum, ya pelan-pelan. Tapi dua-dua sebelum mereka bertemu, mereka sudah sama-sama mengaji, Masya Allah, sudah sama-sama hijrah, bertemu tak cocok. Ini apa masalahnya? Apa masalahnya jadinya? Sama-sama sudah tahu standarisasi menyelesaikan masalah. Berarti kan ada ketidakjujuran di situ dalam masalah agama. Ketidakjujuran dalam memilih pasangan. Tidak melakukan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan Rasulullah berikan standarnya kepada kita. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh karena itu ikhwah, ya cobalah konsultasikan pada orang ketiga. Sebagaimana Fatimah binti Qais mengkonsultasikan lelaki yang melamar dia ke Rasulullah SAW. Ya Anda misalnya ketika Anda melamar seorang wanita, coba konsultasikan kepada orang yang mengenal si wanita ini bagaimana. Anda seorang akhwat, seorang wanita dilamar oleh seorang pria, konsultasikan kepada orang yang mengenal. Kira-kira layak nggak orang ini dijadikan sebagai calon suami? Yang menjadi nakhoda bahtera, yang menjadi imam Anda, yang akan menggandeng Anda,
yang akan memimpin Anda. Layak enggak dia sebagai suami? Konsultasikan kepada yang layak, yang mengetahui hal ini. Kemudian yang keempat, ikhwah, jangan lupa doa kepada Allah. Karena ini masalah hati, ya. Ini masalah hati. Terkadang qadrallah, kita sudah menilai dia agamanya bagus. Seorang akhwat dilamar oleh seorang pria berjenggot, Masya Allah, sudah lama ngaji. Terkadang yang menyodorkan ustadz lagi. Yakinlah akhwat ini ikhwan baik, Masya Allah. Kawan-kawannya juga menyatakan dia baik. Tapi ternyata setelah menikah ketahuan kedok aslinya. Demikian juga seorang akhwat. Akhwatnya Masya Allah bagus, rajin mengaji, agamanya bagus. Teman-teman sekitarnya juga mengatakan dia bagus. Maka dilamarlah akhwat ini. Ketika sudah menikah, sebulan 2 bulan baru ketahuan kedok aslinya, ketahuan karakter aslinya. Ternyata memang tak punya akhlak yang baik. Terus gimana? Siapa yang tahu ilmu gaib? Ustadz juga nggak mengetahui aslinya, karena ustadz juga bukan orang yang mengetahui ilmu gaib. Teman-teman juga mungkin nggak tahu karakter aslinya. Dia pandai berakting misalnya. Terus gimana? Makanya yang keempat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang memberi kita taufik. Hanya Allah yang mengetahui sirra wa alaniyah. Yang mengetahui alimum bidhatis sudur. Yang mengetahui yang zahir dan yang batin. Yang mengetahui apa yang ada dalam seluruh isi dada manusia. Mohon kepada Allah yang alimum bidhatis sudur. Yang mengetahui dada-dada, isi dada seseorang. Doa kepada Allah agar kita diberi pasangan yang baik, agar kita diberi pasangan yang akhlaknya bagus, agamanya bagus. Mohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa mengandalkan relasi, nggak bisa mengandalkan mungkin kita punya detektif yang bisa memata-matai. Nggak bisa kita hanya mengandalkan itu. Kalau Allah tak memberikan taufik, ada saja selipnya nanti. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan kemampuan kita, relasi kita, teman-teman sekitar kita. Jangan ikhwah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Qarun Allah tenggelamkan ke dalam bumi sampai sekarang? Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika Nabi Musa menyuruh dia untuk beriman kepada Allah, dia katakan, dan Nabi Musa mengingatkan akan rezeki dan anugerah yang Allah berikan kepada dia, kekayaan demikian banyak. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati, kekayaan ini aku dapati dikarenakan agamaku, kecerdasanku. Allah tenggelamkan dia. Allah tenggelamkan. Oleh karena itu ikhwah fiddin, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sering memberikan saran kepada para ikhwah. Walaupun para ikhwan dan akhwat belum ada niat untuk menikah. Mungkin sekarang usianya masih 17, belum niat untuk menikah. Atau 20, belum niat menikah. Mungkin si ikhwan niatnya nikahnya umur 27. Atau si akhwat niatnya nikahnya 25 misalnya. Atau 23, belum ada niat untuk menikah. Tapi doanya sudah dimulai dari sekarang. Bahkan kalau ada seorang laki-laki yang usianya masih 25 tahun, masih 15 tahun, atau masih 16 tahun, atau masih 14 tahun, ini kan dia pasti akan menikah. Dia pasti punya cita-cita menikah. Dan menginginkan seorang istri yang soleha. Dia doa dari sekarang. Jangan nanti ketika mau melamar baru doa. Masya Allah. Ikhwah. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang nyinyir, kalau orang Medan bilang. Nyinyir itu apa ya? Terus diminta, nggak capek-capek, ya, nggak bosan, minta terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa orang yang seperti ini. Akan dikabulkan Allah. Bayangkan berapa tahun dia berdoa. Dari mulai usia 15, nikahnya 25 misalnya, 10 tahun dia doa, Allah nggak ngabulkan.
Makanya berdoa ikhwafidin. Ya. Karena rumah tangga itu merupakan dunia baru bagi kita, perjuangan baru, tanggung jawab baru di hadapan Allah. Wattaqullah annakum mulaquh. Bertakwa kamu kepada Allah, kamu akan bertemu dengan Allah, kamu akan mempertanggungjawabkan rumah tangga kamu ini. Kalau seandainya kamu mendapatkan seorang istri yang tidak solehah, yang nggak mengerti agama, ini akan menjadikan duri dalam daging, akan menjadi bara dalam sekam. Suatu waktu akan merusak. Ini menjadi bom waktu dalam rumah tangga kita. Doa kepada Allah. Dari sekarang. Bukan ketika mau melamar, mau kawin dia baru dia berdoa, enggak. Dari sekarang, walaupun dia belum ada niat menikah. Itu ikhwafiddin. Ya, jadi persiapan ini sangat penting sekali. Persiapan ini sangat penting. Artinya, ketika kita mau melamar seorang wanita, kita harus punya standarisasi. Kita harus punya standar ini wanita yang akan kita nikahi ini apa yang menjadi standar. Apakah wajahnya? Ataukah hartanya? Atau agamanya? Atau yang mana? Harus punya. Ketika Anda sudah mengetahui itu standar, maka pegang standarisasi itu. Kalau Anda pegang standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Anda akan dijamin Anda akan bahagia kehidupan rumah tangga Anda di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, apa lagi yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan pasangan yang baik? Apa lagi? Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki pasangan dunia dan akhirat sejoli? Ibarat kata orang bagaikan pinang dibelah dua. Bukan hanya masalah duniawinya, tapi ukhrawinya juga. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Istilahnya untuk memancing, ya, agar kita mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh dan solehah itu bagaimana? Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silahkan layangkan pesan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778. Sekali lagi 0895 6113 27778. Tapi ini sudah banyak pesan yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya chat secara langsung tanpa melalui wali membahas seputar pernikahan dengan ikhwannya Ustaz? Ikhwah, perhatikan. Komunikasi antara ikhwan dan akhwat yang tidak mahram itu dibolehkan selama komunikasinya komunikasi yang penting. Apalagi ini akan menjadi calon istri atau calon suami. Ya. Jadi silahkan, apa yang penting? Misalnya masalah kalau dia ada pernikahan NA-nya, tentu si akhwat akan nanya, gimana bang, NA abang sudah siap atau belum? Nanti gimana pesta kita, gimana walimah kita, gimana? Si laki-laki juga bertanya, gimana maharnya apa yang adik mau? Demikian, berapa gram atau berapa mayam kalau dia orang Aceh? Atau misalnya atau nego misalnya, bang, gimana kalau emasnya maharnya emas ya bang 5 gram misalnya? Atau si laki-laki, Dek, nggak usah 5 gram lah dek, jadi seperangkat alat sholat aja misalnya. Ya sudah, kalau emang gak ada masalah kan. Ini kan perlu komunikasi. Terutama kalau si wali juga merasa kerepotan karena sibuk. Ya sudahlah, kalian langsung aja ngomong. Begitu.
Ya, selama itu penting nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar Assalamualaikum Dek, sudah sarapan? Apa urusan antum? Dia sudah sarapan atau belum sarapan? Dia pandai dari kecil sudah diajari orang tuanya sarapan. Nggak perlu ditanya-tanya. Demikian. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang penting, silakan. Atau Anda berkomunikasi dengan calon Anda itu ingin tahu ini sebenarnya bisa nggak diajak komunikasi. Ya kan terkadang ada pasangan itu, wanita itu atau lelaki itu ketika diajak komunikasi bunyinya tulalit, begitu. Jadi nggak nyambung. Yang satu ngomong ke kiri, jawabannya ke kanan misalnya. Aduh, ini nggak klik lah ini. Boleh, silahkan. Jadi untuk hal-hal yang penting silahkan, nggak ada masalah. Ya, bukan tidak diiringi oleh rayuan-rayuan gombal gitu ya. Tidak, itu nggak dibolehkan. Jadi boleh insya Allah untuk hal-hal yang penting. Ustadz, bolehkah berkenalan dengan calon istri dengan cara chatting lewat medsos, media sosial? Saya mengkhawatirkan kenalan-kenalan melalui media sosial ini. Media sosial itu ibarat, kalau saya katakan, itu seperti bonbin, zoo. Tahu kan bonbin? Kebun binatang, zoo. Di situ semua orang ada. Bagaimana Anda berkenalan di sana? Bagaimana? Anda tidak tahu dari mana asal usulnya. Memangnya orang-orang sekitar Anda itu sudah habis? Sanak famili Anda sudah habis? Yang tahu dari mana dia, gimana karakternya? Ini Anda kenalan melalui Facebook atau WA, via Jafri atau di DM oleh seseorang, merasakan empatinya kepada Anda, kemudian muncullah yang namanya virus merah jambu menggerogoti hati Anda. Ini orang kok sangat perhatian dengan saya, sepertinya bagus. Dia pun memberikan pantun-pantun dan puisi-puisi religi yang sok-sok agama, sok-sok agamis. Akhirnya dia ternyata pengelana kawin gitu. Kemana-mana kawin aja kerjanya rupanya. Ya, kalau saya katakan jangan. Rumah tangga tidak bisa dibina melalui media sosial. Khawatir saya sangat khawatir. Ya, saya sangat khawatir kalau melalui media sosial. Walaupun kalau hukum asalnya, kalau memang ada kenalan melalui media sosial, ya komunikasi, berarti komunikasi itu selama dia penting nggak ada masalah. Tetapi saya khawatir. Itulah dia. Memang ini sudah pakai perasaan. Kenapa demikian Karena permasalahannya banyak masalah di media sosial. Banyak masalah. Kadang-kadang akhwat itu merasa kagum dengan seorang ikhwan. Kenapa? Postingannya semua religi. Masya Allah. Ada lagi yang mengandalkan dia foto dengan Ustadz Kabir. Wah, ini Ustadz ini. Pokoknya pantang nampak Ustadz terkenal, fotolah dia. Dengan si Ustadz. Itulah yang dia posting di Instagram dia, di Facebook dia. Sehingga para akhwat terkagum-kagum. Masya Allah, ini ikhwan orang kajian bagus. Fotonya dengan para Ustadz. Postingannya bagus-bagus, nasihat hadis arba'in, hadis Imam Bukhari, ucapan-ucapan para ulama, Masya Allah, terkagum-kagum dia dengan si ikhwan. Tapi dia nggak tahu aslinya bagaimana. Itu kan bisa-bisa saja. Ya. Jadi dari pengalaman, karena bagaimanapun the experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik. Oleh karena itu, jangan dilayani kalau ada kenalan melalui media sosial. Jangan layani. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi perlindungan pada Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz, ana izin ingin bertanya. Ana ingin berniat menikah muda karena syahwat anak tidak bisa terkontrol walaupun sudah berpuasa sunnah. Namun dari kedua orang tua tidak mengizinkan anak menikah sambil kuliah. Sementara syahwat anak sudah bergejolak luar biasa. Masya Allah. Tentu sudah wajib bagi anak untuk menikah ya Ustadz. Betul. Pertanyaannya Ustadz,
apakah boleh ana tidak mendengar perkataan orang tua dengan untuk menikah, atau ana mendengarkan perkataan kedua orang tua ana? Ikhwan, pertama, kalau memang beginilah kondisi Anda, kalau beginilah kondisi antum, harus pandai-pandailah membujuk orang tua agar mendapatkan restu dari orang tua. Karena menikah itu bukan untuk main-main. Sudah kita jelaskan pada episode pertama, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami kaum wanita mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kokoh. Perjanjian akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat kelak. Itulah sebuah pernikahan. Jadi bukan main-main, bukan sekedar urusan kasur aja. Ya, bukan urusan kasur, tapi masalah yang jauh lebih penting daripada itu. Jadi kalau antum mau menikah muda, tunjukkan kepada orang tua bahwasanya antum itu seorang yang sudah mampu untuk menikah. Ini antum masih kuliah, masih hari-hari minta jajan dengan orang tua. Uang bensin kendaraan antum saja masih minta kedua orang tua. Beli kerupuk saja masih minta bantuan orang tua. Minta, mak, beli mak jajan, beli kerupuk, beli coklat. Tiba-tiba minta kawin. Ini kan khawatir orang tua. Biasanya bahasa dari orang tua, mau kau kasih makan apa anak orang, nak? Kan gitu biasanya. Tapi kalau antum memang betul-betul ingin menikah, tunjukkan bahwasanya kepada orang tua antum sudah sanggup. Ya bekerja. Saya punya penghasilan, mak. Saya punya penghasilan, pak. Ini saya sanggup, insya Allah. Bekerja sambil berkeluarga sambil kuliah, insya Allah bisa. Tunjukkan itu dulu. Ya, tunjukkan. Agar orang tua yakin bahwasanya dia bisa melepas anaknya, tidak malah menyengsarakan anak gadis orang, dan akan membuat aib rumah tangga, akan membuat aib keluarga. Karena pernikahan itu menyatukan juga dua keluarga. Kalau ternyata anaknya nggak bertanggung jawab, anaknya ternyata yang menikah muda itu masih anak-anak sekali, nggak bertanggung jawab, tidak mengerti apa pilar-pilar rumah tangga. Akhirnya rumah tangga setiap hari tengkar saja. Ini kan buat malu keluarga. Makanya saran saya pertama, bekerja. Anda tunjukkan kepada orang tua bahwasanya Anda mampu sanggup memberi nafkah kepada istri Anda, calon istri Anda. Tunjukkan. Itu dia. Coba itu dulu, ya. Bekerja dan tunjukkan bahwasanya Anda sanggup memberi nafkah kepada sang istri. Tunjukkan bahwasanya kuliah Anda sudah bisa tanggung sendiri, bukan minta ke orang tua. Itu dulu. Tunjukkan bahwasanya Anda sanggup untuk menikah dengan punya penghasilan dan bisa menafkahkan istri kalau memang Anda mau menikah. Coba itu dulu, ya. Coba itu dulu. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah, usia 30 tahun, kerja buruh. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang janda yang divonis nggak bisa punya anak, apakah masih bisa berharap mendapatkan laki-laki soleh? Sedangkan kriteria wanita yang pantas dinikahi salah satunya adalah subur. Lalu jika sudah ikhtiar sampai maut menjemput tapi belum juga ketemu jodoh lagi, apakah kita belum menyempurnakan iman kita? Jazakumullah khairan. Jazakillah khairan, ya, si akhwat yang sudah bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan jika ini memang kasus Anda, kasus anti, semoga Allah memudahkan jodoh anti. Baik. Kalau seandainya seperti inilah kasusnya, itu bagaimana? Ikhwah, Rasulullah memang mengatakan bahwasanya tazawwajul wadud. Nikahilah wanita yang subur, wadud, dan yang penyayang. Rasulullah juga mengatakan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin. Apabila seorang hamba sudah menikah, dia berarti sudah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaqun nisfal baqin, maka bertakwalah dengan yang setengah lagi. Hadis ini ikhwah, ya, hadis ini bukan berarti kalau seorang yang belum menikah dia tidak bisa menyempurnakan agamanya. Bukan begitu. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha
kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah berniat untuk berbuat baik, niat, sudah azam berbuat baik, falam ya'malha, tapi ternyata belum bisa dia lakukan. Misalnya ini, dia sudah niat haji, sudah tekad, dia kumpul uangnya, dia tabung uangnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, sudah tahun ke-10, tiba-tiba ada yang sakit, akhirnya uang yang dia kumpulkan, tabungan yang dia kumpulkan sejak 10 tahun yang lalu, akhirnya terpaksa dia relakan untuk untuk biaya rumah sakit. Orang ini sudah hama namanya, sudah sungguh-sungguh, maka Allah tuliskan untuk dia 1 pahala haji penuh. Demikian juga si akhwat, dia sudah sangat ingin menikah, dia sudah berupaya, ya. Dia sudah berupaya, namun qadarullah juga belum dapat jodoh sampai dia meninggal. Allah sudah tuliskan untuk dia 1 pernikahan yang sempurna. Demikian ikhwah. Ya, jadi bisa. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan faqad istakmala nisfaddin, berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Artinya itu salah satu cara untuk dengan mudah kita meraih setengah agama. Apakah ada cara lain? Banyak cara yang lain. Tapi tidak semudah pernikahan. Ya, tidak semudah pernikahan. Dengan pernikahan seorang laki-laki dia memiliki tanggung jawab memberikan nafkah. Dengan pernikahan seorang wanita mengatur rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mencintai suaminya dan anak-anaknya. Itu semua merupakan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang jomblo. Ya, tapi dia bisa lakukan yang lain. Memang tidak semudah kalau seorang sudah menikah. Demikian. Ya. Jadi ikhwah tetaplah berupaya, para akhwat tetaplah berupaya ya untuk mendapatkan jodoh. Kemudian ikhtiar dan serahkan semua urusan Anda, serahkan semua urusan anti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu hikmahnya, Allah lebih tahu tentang urusan hambanya ketimbang diri kita sendiri. Kalaupun ternyata sampai meninggal belum juga dapat jodoh, udah, itu kita sudah niat dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Apakah orang yang mandul dia tidak boleh dipilih menjadi istri? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi istri kan tidak harus jadi istri pertama, bisa istri kedua, bisa istri ketiga. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, ana ada menyukai seorang akhwat dan berencana menikahinya. Qadarullah, akhwat tersebut sudah menikah dengan ikhwan yang lebih mapan. Apa ini termasuk syarat nikah yang harus dengan yang sekufu? Soalnya ikhwan dan akhwat ini sama-sama keluarga yang memiliki harta. Sama, ana mohon doanya agar ditemukan dengan terbaik untuk ana Ustaz. Barakallahu fiik wa fika barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk mendapatkan pasangan yang terbaik untuk antum. Ikhwah, sebagaimana yang saya katakan tadi, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu tak menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu baik untukmu, dan bisa saja kamu menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu tidak baik untukmu. Kamu menyukai sesuatu tapi sebenarnya enggak baik untukmu. Kamu tidak menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu baik untukmu. Itu dia. Oleh karena itu ketika antum sudah melihat ada seorang akhwat yang antum senangi, ya, antum sudah senangi, tapi sementara antum merasa tak sekufu dengan dia. Dalam Islam sekufu yang dimaksud itu standar utamanya adalah agama, bukan harta. Ya, bukan harta. Tapi silakan antum coba segera maju, jangan sampai disalib oleh ikhwan yang lain. Ungkapkan perasaan antum. Ya. Lamar dia di walinya, datangi walinya. Ya kalau ditolak berarti nggak jodoh, selesai masalahnya. Antum bisa cari yang lain. Tak satu
kuntum di taman, banyak kuntum-kuntum yang lain, banyak kembang-kembang yang lain yang bisa antum petik dan antum sunting menjadi istri. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau seandainya antum sudah berupaya, tapi ternyata tertolak, baik secara halus maupun secara kasar, ketahuilah itu baik untuk antum. Itu dia. Itu yang tadi disebutkan Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tak menyukai sesuatu, apa itu yang tidak sukai? Kamu ditolak. Wa huwa khairul lakum, sebenarnya itu baik untuk kalian. Itu dia ikhwafiddin. Ya. Jadi yang penting kita sebagai seorang lelaki, gentleman, datangi dan lamar. Seandainya ditolak, biasa. Ya. Seorang ikhwan itu biasa. Dia berupaya. Dia memiliki standarisasi yang ideal untuk seorang calon istri. Silakan. Ya, silakan. Tapi kan masalahnya si akhwatnya mau apa tidak. Untuk mengetahui mau dan tidaknya kan harus antum ungkapkan ke walinya. Sudah, ketika antum sudah ungkapkan, ternyata ditolak, ya sudah, antum sudah puas. Artinya antum sudah ikhtiar. Ya, jangan takut ditolak. Ya. Ketahuilah ikhwafiddin, kata orang-orang bijak, gagal pertama kali antum lamar, kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Itulah kira-kira untuk bisa menghapus kepedihan hati, gitulah kira-kira. Ya. Demikian, insya Allah masih banyak kembang-kembang yang lain yang rela dan sudi antum persunting untuk menjadi istri. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan antum mendapat jodoh yang cocok untuk antum. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah melebihi. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jema'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.